Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dipertemukan di rumah Abang Daraja dalam rangka melaksanakan pengajian rutinitas kita sebagaimana yang telah kita laksanakan sebelumnya. Setiap malam Sabtu kita melaksanakan pengajian Majelis Ta'lim Ar-Raudhah. Semoga kiranya apa yang kita lakukan pada malam hari ini mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita tetap istiqomah menjalankan dan mengamalkan sunnah-sunnah yang telah ditinggalkan beliau, insyaallah kita akan mendapatkan keselamatan hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Yang terhormat Abang Nur selaku pemateri atau pengisi tausiah pengajian kita pada malam hari ini. Kemudian Abang Daraja beserta keluarga ahli bait pengajian kita. Kemudian bapak-bapak, abang-abang jamaah Majelis Ta'lim Ar-Raudhah rahimakumullah. Pada malam hari ini sebagaimana yang telah diagendakan, kita kembali bertemu untuk melaksanakan pengajian. Maka untuk itu mari kita buka acara pengajian kita pada malam hari ini dengan berserah diri kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pengajian yang akan disampaikan oleh Abang Nur kepada Abang Dan dan persilakan dengan segala hormat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala nabiyina sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsu ma kuntum. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulullahil karim. Amma ba'du. Ma'asyiral jamaah Majelis Ta'lim Ar-Raudhah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala sebab yang pantas dipuji atas nikmat yang kita dapatkan ini adalah Allah. Meskipun secara zahir mata kita memandang, telinga kita mendengar, lidah kita merasa, dan indera-indera lain yang kita pakai, yang kita gunakan, merasakan bahwa nikmat ini berhubungan dengan manusia, entah itu tetangga, atau itu keluarga, atau itu rekan kerja, bos kita, pimpinan perusahaan, pimpinan instansi, atau siapa saja yang kita rasa berpengaruh terhadap nikmat yang kita dapatkan. Sesungguhnya secara hakikat semuanya itu kita nafikan. Secara hakikat, supaya kita terbiasa berpikir hakiki,
supaya kita terbiasa berpikir mengikuti alur hakikat. Walaupun dalam kenyataannya, dalam kenyataan yang kita hadapi, kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala bersinggungan dengan sesama makhluk. Kita katakan ketika kita minum air ini adalah nikmat dari Allah. Meskipun secara hakikat itu tentu adalah kalimat yang paling hak, tapi selain kita yakini bahwa air berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi perantaranya air itu datang melalui galon aqua yang kita bayar, iya kan? Sehingga tidak bersyukur seorang hamba yang tidak berterima kasih kepada manusia. Itu hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mendidik kita, walaupun secara hakikat nikmat yang kita rasakan ini hakikatnya adalah dari Allah, tidak berhubungan sama sekali dengan siapapun kecuali Allah. Tapi pada gilirannya, sebab kita ini adalah makhluk, tidak bisa langsung berhubungan kepada Khalik, maka dari itu kita rasakan bahwa untuk mendapatkan nikmat dari Allah itu ada hubung kaitnya dengan makhluk yang lain. Kita makan itu rezeki dari siapa? Tetapi bukankah makan itu kita beli di nasi padang dulu baru kita dapat? Apakah kita bisa duduk diam di rumah lalu kita merasa kenyang? Bisa apa tidak? Bisa. Kenapa tidak bisa? Bisa. Bukankah sudah pernah kita bahas ada hadis nanti di masa-masa akhir itu, ketika Dajjal itu sudah berkuasa di mana-mana tempat, orang-orang beriman itu menghilangkan rasa lapar dan dahaganya itu hanya dengan zikrullah saja. Berarti bisa. Tapi bisanya pada waktu itu tidak sama dengan bisanya kita pada waktu sekarang ini. Itu disesuaikan dengan zaman dan ketentuan Allah kapan qada dan qadar itu berlaku. Ya pada saat ini qada dan qadar itu belum berlaku. Maka pada hari ini kalau kita lapar nggak bisa Bapak subhanallah saja. Karena memang belum turun qada dan qadar seperti itu. Tapi sebagai orang beriman kita percaya seandainya qada dan qadar Allah turun, maka itu bisa. Qada dan qadar itu bisa berlaku secara waktu. Artinya belum datang waktunya. Tapi qada dan qadar itu bisa saja tidak berhubungan dengan waktu, tapi berhubungan dengan individu. Maksudnya itu apa? Bisa saja pada waktu ini orang secara umum belum bisa, tapi di waktu yang sama ada individu-individu yang sudah bisa. Mereka yang bisa itu, kalau bagi Nabi namanya mendapatkan mukjizat, bagi orang-orang yang bukan Nabi itu namanya karomah. Nah, orang yang menerima karomah itu tidak harus nanti di zaman Dajjal, zaman sekarang pun bisa. Bukankah sudah pernah kita mendengar cerita-cerita para wali-wali Allah? Dan diceritakan di dalam Al-Quran. Mereka wali-wali Allah itu tidak merasa khawatir, tidak merasa takut. Sebab apa? Sebab qada dan qadar itu selain dia berkaitan dengan waktu, dia juga berkaitan dengan individu. Artinya bisa saja waktunya itu belum merata kepada semua orang, tetapi sudah ada tertentu bagi sebagian orang. Ini alur berpikir ini perlu kita cermati. Selain perlu kita cermati, perlu kita bincang-bincangkan. Kenapa begitu, Pak? Karena kalau seandainya ini lawan daripada alur hakikat ini adalah alur yang sering ini kita anggap sebagai kenyataan. Nyatanya kalau nggak kerja ya nggak bisa. Nyatanya kalau nggak makan ya lapar. Nyatanya. Tapi kalau itu terus kita ceritakan, seolah-olah hakikat ini menjadi hilang. Makanya untuk itu supaya tidak hilang dia, harus orang beriman itu sering menceritakan ini. Walaupun pada hakikatnya, walaupun pada kenyataannya kita tetap
bekerja untuk mendapatkan rezeki. Tapi perlu sesekali kita masukkan dalam alur cara berpikir kita bahwa bagaimanapun kita rasakan hubungan kita dengan sesama manusia, boleh jadi apa yang sudah kita rencanakan itu tidak berjalan dengan semestinya seperti yang kita harapkan, karena takdir Allah berkata lain. Maka ini adalah ilmu-ilmu hakikat, harus kita bincangkan, harus kita bicarakan, sesekali kita bunyikan dia, supaya untuk melawan apa? Untuk melawan ada juga ungkapan-ungkapan duit yang mengatur itu, ya kan? Supaya ada lawan daripada ungkapan itu. Kalau nggak dibantu mana bisa? Supaya ada lawan ungkapan itu, kita buat juga ungkapan hakikatnya. Segala sesuatu berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Kalau bahasa Arabnya, innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi kalau orang sudah kadang-kadang bicara sesuatu yang pasti kali, kalau sudah dia Pak udah pasti bisa itu. Pas juga itu kita bilang sekali-sekali, kita balas kata-katanya itu dia. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Supaya agak berimbang sedikit dia. Antara fakta-fakta dunia dengan fakta-fakta hakikat, supaya berimbang dia, supaya jangan semuanya ini cerita fakta-fakta dunia saja, supaya kita terima juga kenyataan bahwa fakta-fakta dunia ini berjalan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita terus bersyukur, ya. Terus kita bersyukur apapun yang menimpa kita. Entah itu pada saat ini ada yang diuji dengan penyakit, atau ada sebagian orang diuji dengan belum dikabulkannya doa, atau seseorang itu diuji dengan meninggalnya saudaranya, seperti yang tadi kita datangi itu, tetangga kita beberapa waktu yang lalu meninggal. Sebenarnya ini adalah nasihat untuk siapa? Nasihat untuk kita. Nasihat untuk kita, untuk mematahkan anggapan bahwa hanya orang tua yang akan mati. Kalau masih muda mana mungkin. Nah, ini anggapan ini kan mau kita patahkan, itu dia. Mau kita hilangkan bahwa ternyata yang namanya mati itu adalah rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau boleh dibilang, beliau ini lebih sehat daripada sebagian daripada kita. Lebih sehat. Kita dengarkan beberapa waktu di TV itu, dia ada orang yang rajin olahraga, badannya atletis, bahkan dia itu adalah ketua daripada asosiasi olahraga. Ternyata mati secara mendadak. Ini mau mematahkan anggapan bahwa yang sakit itu segera mati, yang sehat itu bertahan hidup. Tidak juga. Semuanya itu innallaha ala kulli syai'in qadir. Ini harus sering-sering kita bicarakan. Dan sering-sering kita juga bincangkan kepada istri kita. Kalau kita punya istri, kita ceritakan kepada istri kita, innallaha ala kulli syai'in qadir, innallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau perlu itu dia kita tulis, baru kita tempelkan itu di mungkin di depan lemari atau di mana, supaya dunia ini berjalan dalam pandangan kita itu sesuai dengan kehendak Allah. Kadang-kadang karena kita anggap ini, karena begini, karena kalau untuk mengajari bahwa dunia ini berjalan dengan fakta-fakta dunia, dengan rumus-rumus dunia, kita ini udah nggak perlu diajari lagi. Kita sudah sangat ahli sekali, itu dia. Kalau nggak ini mana bisa, kalau nggak ini mana bisa. Kita anggap semuanya ini hukum sebab akibat, ya kan? Kalau mau pangkat ini harus begini dulu, kalau mau golongan ini harus begini dulu, kalau mau jabatan ini harus begini dulu. Itu semuanya kan hubungan-hubungan dunia, hubungan sebab akibat. Kalau itu kita nggak perlu diajar lagi. Dari SD itu sekolah kita, kalau diteliti semuanya itu dia ilmunya, ilmu otak kiri semua itu dia, ilmu matematis semuanya. Jarang itu sekolah itu yang mengajarkan, yang mengembangkan otak kanan, itu dia. Selalu otak kiri yang dia yang dilatih. Kalau mau A, kalau mau ke B harus melalui A dulu. Kalau mau pergi ke D, A, B, C dulu. Selalu begitu. Makanya untuk mematahkan itu atau paling tidak menyeimbangkannya, perlu kita zikirkan itu dia, innallaha ala kulli syai'in qadir.
bagus juga itu jadikan zikir itu dia. Duduk kita innallaha ala kulli syai'in qadir, innallaha ala kulli syai'in qadir, innallaha ala kulli syai'in qadir. Untuk melatih hati kita, supaya ingat bahwa segala sesuatunya itu bekerja terjadi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nasihat yang kedua adalah dalam menjalani kehidupan kita ini, marilah sama-sama kita dalam banyak kesempatan memposisikan diri kita ini sebagai seorang hamba. Ini nasihat ini untuk saya sendiri. Dan kalau seandainya bapak-bapak ada merasa nasihat ini pas untuk bapak, ayo sama-sama kita kerjakan. Apa maksudnya itu Pak? Ayo kita ulang lagi. Marilah kita bersama-sama mengajar akal kita. Ini yang mau diajar ini akal ini. Marilah kita mengajar akal kita. Kalau seandainya, saya tidak tahu bapak macam mana, tapi secara pribadi, kalau seandainya belum bisa penuh dalam satu hari itu merasa seorang hamba, sekurang-kurangnya pas kita ingat, maka kita ajari akal kita. Apa yang kita ajari, apa yang kita zikirkan, apa yang kita ingatkan kepada akal kita, bahwa kita ini berjalan di muka bumi ini adalah seorang hamba. Ini kedudukan, pangkat, kenalan, posisi, ini seringkali membuat kita lupa bahwa kita punya posisi atau kedudukan yang lebih penting lagi, yang lebih hak lagi, yang lebih benar lagi. Pedagang, jualan. Ini setiap hari kita selalu diingatkan tentang jualan kita, ya kan? Setiap hari kita diingatkan tentang jualan kita. Sehingga kalau seandainya tanpa secara refleks kita ditanya, begitu kita dari belakang ada yang bertanya, kamu siapa? Aku penjualan. Itu refleks itu dia. Kalau dia adalah pedagang. Kalau dia adalah seorang agen, Bang Badawi misalnya, secara refleks sudah itu. Apa itu yang mau diagenkan itu langsung. Kita nengok mobil sama Bang Badawi nengok mobil kan lain pandangannya. Bang Badawi tentu teringat STNK-nya tahun berapa ini, pajaknya tahun berapa ini, platnya plat mana ini. Sama juga, kalau Bang Sob itu dia nengok buku nggak sama macam nengok kita. Nengok spanduk dia lain nih. Mana itu? Nah, Bang Sob juga begitu. Tentu di hubungannya terhadap pekerjaan dan semua kita suara seperti itu. Dan ini kalau dia dibiarkan secara terus menerus, nanti kalau kita mati, yang kita ingat posisi kita itu gitu dia. Jadi ini kita mau latih dia, kita mau ingatkan dia bahwa memang betul kita ini punya posisi. Betul bahwa dalam kehidupan ini kita itu ada kedudukan kita, entah sebagai karyawan, entah kita sebagai pegawai, entah kita sebagai pedagang, petani, guru, apa saja. Tapi ada satu posisi sentral yang kita itu, semua kita ini adalah itu. Tapi kita lupa. Kenapa kita lupa? Karena terlalu banyak kita fokus kepada kedudukan kita yang tadi. PNS kah kita, karyawan kah kita, pedagang kah kita, guru kah kita, dosen kah kita, pekerja kah kita, apa saja profesi yang kita geluti, itu semua ada bingkainya. Bingkainya itu adalah dalam rangka kita sebagai seorang hamba. Ini kalau kita mati, kita punya gelar ini, kelak nanti Allah manggil kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah fadkhuli. Nah, yang disuruh masuk itu siapa? Hamba yang disuruh masuk. Jadi nggak dibilang itu dia, masuklah kamu sebagai karyawan, nggak dibilang. Masuklah kamu sebagai PNS, nggak dibilang. Masuklah kamu sebagai pedagang, nggak dibilang. Apa saja profesi nggak dibilang. Yang dipanggil pada waktu itu siapa? Fi ibadi. Ibadi bukan nama orang. Ibadi, hambaku kata Allah.
Jadi kedudukan yang mau kita bawa kepada Allah itu adalah hendaknya kedudukan yang paling kita asah sewaktu kita di dunia. Ibarat bapak ini sekarang ini mau disuruh kesempatan. Nah, kamu persiapkan dulu dirimu. Kamu persiapkan jadi apa? Sebagai ini, sebagai ini, sebagai ini, sebagai ini. Nanti kan dipanggil Allah dia. Dia dipanggil Allah bukan sebagai apa yang digelutnya di dunia. Dia dipanggil kamu sebagai seorang pegawai, bukan. Kamu dipanggil seorang pedagang, bukan. Yang dipanggil itu dia sebagai seorang hamba. Jadi hendaknya yang paling diasah, yang paling dipoles, yang paling banyak kita habiskan waktu kita untuk memolesnya, mengindahkannya. Ibaratnya kalau kita punya parang, ada pedang, ada kelewang, apalagi nama-namanya ini. Senjata-senjata itu, mana yang paling dipanggil? Itu yang paling sering kita asah. Jadi perasaan yang paling sering kita asah itu harusnya perasaan sebagai seorang hamba. Jadi hambanya itu mau dikedepankan. Makanya Nabi Muhammad itu kalau makan di mana? Perhatikan ya, ini pelajaran bagi kita. Nabi Muhammad itu diutus setelah Nabi siapa? Nabi Isa. Nabi Muhammad itu diutus setelah Nabi Isa. Nabi Isa itu solehnya bukan main. Nabi Isa termasuk nabi dalam grade yang tinggi. Istilahnya ulul azmi. Kenapa dibilang ulul azmi? Mulia. Kenapa mulia? Salah satunya pengorbanannya besar. Nabi Isa itu adalah nabi dalam tanda kutip itu apa namanya? Tak beruntung. Kenapa dibilang tak beruntung? Bukan tak beruntung dalam arti hubungan dunia, tapi dia disalahpahami oleh umatnya. Kenapa? Karena Nabi Isa itu terlalu spesial bagi umatnya. Tidak kawin, kelihatan sempurna, solehnya luar biasa. Jadi basoriahnya itu, kemanusiaannya itu pudar. Yang lebih tinggi itu sifat-sifat kenabiannya. Sehingga Nabi seperti itu mudah sekali untuk disalahpahami. Yang membuat umatnya merasa bahwa dia itu Tuhan gitu dia. Paham nggak maksudnya? Jadi Nabi Isa itu profilnya itu bukan profil hamba gitu loh maksudnya. Profil yang tampil itu soleh. Kalau ada orang lewat buta dipegang matanya sembuh. Ada orang buta dari lahir sembuh. Ada orang berpenyakit nanti kena mukjizatnya sembuh. Ada apa namanya, tanah liat dilemparkan jadi hidup dia. Kebalikannya dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kawin, banyak istrinya beliau. Kan nggak mungkin Tuhan itu kawin. Jadi istilahnya profil Nabi Isa itu dibantah dengan profil Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kalau makan di mana? Di lantai Nabi Muhammad kalau makan. Pernah nggak Bapak nengok lukisannya Nabi Isa? Perjamuan apa namanya? Perjamuan Kudus. Masih ingat nggak? Di mana beliau makan? Di meja. Mewah apa tidak? Mewah. Berkarisma apa tidak beliau pada waktu itu? Berkarisma. Begitu tampilan Nabi Isa itu begitu keren beliau gitu dia. Sehingga mungkin sekali untuk disalahpahami. Apa istilahnya yang dilukis oleh siapa namanya? Terkenal itu. Last Supper. Iya kan? Last Supper, perjamuan terakhir katanya kan? Perjamuan Kudus itu kan keren. Nabi Muhammad nggak gitu kalau makan. Nabi Muhammad tuh kakinya naik. Kalau makan itu di emperan Rasulullah. Gara-gara makan kalau makan itu beliau tuh di teras. Karena lewat orang-orang pemimpin-pemimpin pada waktu itu, tengoklah ini yang kamu anggap nabi-nabi kalian ini. Hambanya Deni katanya, budaknya Deni. Mendengarkan itu apa kata Rasulullah? Rasulullah nggak marah. Apa kata Rasulullah? Memanglah siapa lagi hamba terbaik daripada aku katanya. Apa kira-kira maksud Rasulullah itu dia? Mau menabrak, mau membalikkan anggapan-anggapan dulu yang membuat umat Nabi Isa itu salah paham. Sehingga profil yang ditunjukkan Rasulullah itu apa? Kehambaannya. Bukan keeternitiannya, bukan keagungannya yang ditunjukkan. Bukan yang tiba-tiba nanti sini udah hilang nggak ada lagi. Enggak, Rasulullah kalau ditonjok copot gigi beliau.
copot gigi beliau. Kalau perang itu sering kalah. Ada kan kalah, perang Uhud kalah, maksudnya bukan sering kalah dalam artian ini. Allah maksudnya meletakkan kekalahan juga pada pasukan Rasulullah. Untuk menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu bukan Tuhan. Nabi Muhammad bukan Tuhan. Sebagaimana Nabi Isa itu sudah disalahpahami, dianggaplah Nabi Isa sebagai Tuhan. Jadi seolah-olah Rasulullah itu menunjukkan profilnya. Profil apa yang ditunjukkan Rasulullah? Profil sebagai seorang hamba. Tapi kalau kita macam mana coba? Kita malu kalau seandainya kita dikenal sebagai seorang hamba. Padahal kita memang betul-betul hamba. Padahal kita betul-betul hamba. Jadi nasihat kepada kita apa? Nasihat kepada kita, ayo sesekali kita tunjukkan kehambaan kita. Apa contohnya? Coba sekali-sekali itu kita makan di teras. Ini pasti nih perlu. Sekali-sekali. Supaya kita jangan terlalu karena kita terlalu sering keren. Terlalu sering ingin tampil keren. Iya kan? Coba ini Bapak, coba ingat-ingat lagi, kapan sengaja keluar gak keren? Kapan? Dari rumah itu selalu disetel itu supaya keren, ya kan? Baju digosok dulu, pakaian dicari mana yang paling bagus. Secara naluri, rupanya haram itu, bukan haram, itu tidak haram. Kan sudah kita bahas salah satu hadisnya, innallaha thayyib. Allah itu maha indah. Beliau itu Allah itu menerima yang indah. Jadi kalau niat kita ingin tampil karena supaya menyenangkan Allah, oke, nggak apa-apa. Cuma jangan sampai itu kita lupa ada profil yang perlu kita asah. Profil itu apa? Profil sebagai seorang hamba. Anehnya sedikit saja orang mau merendahkan kita, apa yang terjadi? Marah kita, tersinggung kita, ya kan? Anehnya, kalau sedikit saja awak ini dicela orang lain, mau aku datang lagi, hormat badai sama aku, iya kan? Selalu kita itu membesar-besarkan ketidakhambaan kita, itu dia. Selalu itu dia. Sifat siapa itu dia? Sifat iblis. Pada waktu iblis itu diseru untuk bersujud kepada Nabi Adam. Apa kata iblis? Bahwa dia merasa lebih mulia. Bukankah Adam engkau ciptakan ya Allah dari tanah dan aku adalah dari api? Dia menganggap bahwa statusnya itu lebih tinggi. Jadi sesekali, kalaupun kita belum bisa selalu untuk tampil sebagai memiliki profil seorang hamba, sesekali aja lah, latihan kita. Coba sesekali kalau ada orang yang menghina kita nikmati hinaannya. Coba sesekali. Supaya kita nggak lupa bahwa kita ini memang seorang hamba. Coba sesekali itu kita tampil itu nggak keren. Tampil biasa saja untuk menunjukkan profil kita bahwa kita adalah seorang hamba. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dipanggil nanti ketika mati, dipanggil kita sebagai status sebagai seorang hamba. Coba saya mau tanya. Ini pakai logika kita ini. Kalau ada dua posisi yang mau kita pakai, satu posisi terhormat, dua posisi tidak terhormat. Kalau ibarat tinju, ada istilahnya namanya underdog. Pernah dengar istilah ini? Kalau ada orang mau berkelahi, mau apa namanya, bukan hanya tinju ini sebenarnya. Hampir semua lah, kalau dia pertandingan lah dia. Ya kalau pertandingan dia, itu ada yang diunggulkan, satu lagi namanya underdog. Pertanyaan, tidak diunggulkan. Nah, yang tidak diunggulkan, dianggap dia ini anak bawang. Ya, dianggap dia ini adalah tidak diunggulkan. Pertanyaan saya, yang bisa mengeluarkan potensi yang paling bagus itu dianggap yang paling kuat atau dianggap yang lemah? Ayo, pikirkan dulu jawabannya. Ini A mau bertarung dengan B.
Ini dianggap diulukan bahwa dia ini yang bagus, yang kuat, yang berpotensi untuk menang. Yang satu lagi yang dianggap ini nggak berpeluang untuk menang, ini kalah ini dia. Kenapa? Karena dia mungkin rankingnya mungkin masih rendah. Ibarat main bulu tangkis ya kan? BWF apa BWF? Ya kan? Dia baru peringkat sekian, Ini baru peringkat ke-18, sebentar ini peringkat 2, peringkat 1. Yang bisa main lepas, yang bisa main tanpa beban, kira-kira yang mana? Yang diunggulkan apa yang tak diunggulkan? Yang tak diunggulkan. Yang tidak diunggulkan ini, kalau dia bermain, dia akan tanpa beban, lepas dia. Sehingga dia bisa tampil secara maksimal. Sementara orang yang diunggulkan, apa perasaannya? Wah, apa namanya? Beban. Tertekan dia. Gimana ini? Beban mental. Nanti kalau aku begini, bagaimana? Kalau aku begitu, macam mana? Perhatikan. Kalau posisi hamba satu lagi posisi tuan. Kalau disuruh berjalan, yang bisa berpotensi untuk lebih bahagia, itu disuruh tampil sebagai tuan, apa disuruh tampil sebagai seorang hamba? Hamba. Karena hamba itu, dia menggantungkan hatinya itu kepada bosnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia nggak perlu untuk tampil sempurna. Dia tampil sesuai dengan dirinya saja. Sementara yang dianggap bagus, yang dianggap tuan, yang harus ini, harus itu, harus ini, harus itu, kalau dia berjalan banyak kali isi pikirannya. Kalau aku begini, apa kata orang? Kalau aku pakai pakaian begini, apa kata orang? Kalau aku ngomong begini, apa kata orang? Tersiksa apa tidak dia? Tersiksa dia, tertekan dia, mental dia, terbebani dia. Kalau mau ngomong gini nggak bisa ketawa lepas. Jangan-jangan orang memperhatikanku. Bahagianya orang berjalan di muka bumi ini manakala dia berjalan dengan status sebagai seorang hamba. Sehingga hatinya menjadi tenang hatinya. Perhatikan. Ya ayyatuhan nafsul, apa artinya? Hai jiwa-jiwa yang tenang. Coba ini apa hubungan hamba di belakang sama tenang di depan? Apa hubungan ini? Ayo. Kurang konsentrasi atau macam-macam? Saya sudah semangat. Ayat tadi di ujung ada nggak kata hamba? Di depannya ada kata apa kira-kira ini? Apa hubungan antara jiwa yang tenang dengan jiwa seorang hamba? Nah, kalau dia berjalan sebagai seorang hamba, maka dia berjalan akan dengan jiwa yang tenang. Tapi kalau dia berjalan sebagai seorang bos, sebagai seorang pimpinan, sebagai seorang pedagang masyhur, maka dia tidak tenang. Banyak yang dipikirkannya. Aku ini bos, kalau aku ke sini macam mana? Apa kata orang kalau aku ikut di sini? Apa kata orang kalau aku begini? Apa menjadi tidak tenang? Makanya ketenangan itu hadiah dari Allah bagi orang yang mau merendahkan diri. Rendah hati maksudnya. Rendah hati. Bagi orang yang mau merendahkan hatinya, maka Allah akan memberikannya hadiah. Apa hadiahnya? Ketenangan. Kebalikannya, ada kebalikannya. Orang-orang yang merasa dirinya terhormat, orang-orang yang merasa dirinya pada posisi yang tinggi, apa yang menjadi konsekuensinya? Hatinya itu gelisah. Kalau aku begini, nanti entah nampak orang pula aku di sini. Malulah makan di sini. Awak kayak gini, di kantor orang bilang kau bapak. Tiba-tiba awak makan gengsi namanya. Mana mungkin kayak gini, awak ketua ya kan? Orang panggil limpul tak mungkin tak awak kasih. Itu gara-gara apa itu dia? Gara-gara merasa diri terhormat. Akibatnya diri menjadi tidak tenang. Untuk itu ada nasihatnya. Sekali kalau memang yang paten itu semua kita ini setiap waktu merasa sebagai seorang hamba. Tapi sekurang-kurangnya kalaupun belum bisa kita seandainya kita ini setiap waktu, ayo kita setel. Mulai kita latih. Ingatkan diri kita bahwa status yang ingin paling kita poles
Status yang ingin paling kita cantikkan, kita baguskan, karena status ini nanti mau kita aturkan kepada Allah. Nah, jadi ketika kita mau menghadap Allah, kita bukan dipanggil pedagang yang sukses, enggak, itu kita dipanggil. Pegawai teladan, bukan itu yang kita mau dipanggil. Hamba yang taat, itu yang kita mau dipanggil. Jadi yang mau dipanggil itu kehambaan kita. Jadi ayo kita belajar untuk apa? Untuk memoles, mengindahkan, menonjolkan status kita sebagai seorang hamba. Karena kalau status tentang terhormat itu, tahu siapa lagi kita poles. Nafsu pasti akan mengajar dan mengajak kita untuk ke sana. Nafsu itu dia. Nafsu kita udah pasti mengarahkan ke sana, itu dia. Gimana nih? Masa aku dipanggil kayak gitu? Gak terhormat kali, udah dipanggil, rupanya dikasih teh aja, cok minum aja ini. Iya kan? Kayak mana ini? Kok kayak gini? Apa nggak tahu dia aku ini, aku itu? Iya kan? Itu yang selalu itu. Masa ketua nggak dikasih kursi? Suruh berdiri, nunggu ada sini. Mulailah itu dia. Status ya. Merasakan itu dia. Maka dari itu sama-sama kita menasihati diri sendiri. Yang pertama tadi zikir kita innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu untuk menghancurkan apa itu dia? Untuk menghancurkan pikiran kita bahwa segala sesuatu ini ada sebab akibat. Harusnya semua sebab adalah Allah. Allah adalah segala sebab. Mau kita hancurkan itu dia. Kalau kita bilang kalau gini mana bisa, kalau nggak gini kita hancurkan dia dengan apa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau ada orang ngomong udah tinggi kali dia, udah yakin kali dia bisa, kita balas innallaha ala kulli syai'in qadir. Coba ini kita jadikan zikir ini. Maksudnya zikir ini bahasa-bahasa yang sering kita bilang. Selalu bisa itu nanti innallaha ala kulli syai'in qadir. Selalu kita bilang seperti itu. Biar populer kalimat ini. Ini biar populer. Pak, tapi udah populer kali. Iya, ini kalimat ini populer, tapi orang tak tahu artinya. Tak tahu di mana dipakai dia. Ini zikir-zikir habis sholat, tapi orang nggak tahu kapan makainya itu dia. Padahal orang kalau habis sholat itu semuanya sedang baik-baiknya. Orang bersetan itu kapan? Nanti kalau dia nongkrong, ngomong-ngomong sama kawan-kawan, baru datang setannya. Selalu aman itu katanya. Baru kita jawab innallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau habis sholat dia sedang soleh. Jadi masalahnya ini cuma mau dibilang habis sholat, tapi itu pun jadilah paling tidak. Nanti soal pun tak dibilang itu juga habis semua. Sudahlah di waktu bergaul tak bilang innallaha ala kulli syai'in qadir, di kantor tak bilang innallaha ala kulli syai'in qadir. Kadang-kadang orang gitu, kadang-kadang bukan kita yang bilang begitu. Orang memposisikan kita, mengajak kita begitu. Pak, tolonglah Pak, kalau Bapak mana mungkin nggak bisa kan Pak? Iya kan? Ngapa itu namanya? Ngengkol istilah itu. Didongkraknya awalnya kan? Takutnya udah tinggi kali, jatuh. Jatuh itu dia tahu orang. Tapi nggak apa-apa kalau jatuh, biar aja. Supaya kita merasa bahwa di mana sebenarnya kita berada. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak-bapak, itu tadi yang innallaha ala kulli syai'in qadir. Nasihat yang kedua adalah tonjolkanlah status kita sebagai seorang hamba. Jangan mudah tersinggung, ya. Nanti diomongkan sedikit udah marah, nggak mau berkawan lagi. Sedikit aja dah emosi. Nah, mana yang suka emosi ini dia. Kalau diejek kan apa rupanya? Diejek rupanya, iya kan? Diejek orang terima apa? Kau kan nggak tahu apa tahu kau ini? Iya bro, aku kan nggak tahu. Nggak tahu apa memang aku. Terima apa ya kan? Lapangkan sikit hati ini. Kenapa malah sebut-sebut kali? Terima, iya karena memang kita ini bukan apa-apa. Bayangkan ya. Siapa itu manusia? Semalam dia mani, besok dia itu bangkai. Itulah manusia. Semalam dia itu apa? Mani, besok dia jadi bangkai. Tapi tinggi, ya setinggi langit dia. Mati dia bau itu dia. Mati dia bau, belum jadi
dibuang di kamar mandi ya. Ada yang belum paham. Yang belum paham minum dulu. Jangan aja. Kadang bangsa belum paham. Kalau ketawa yang terlambat berarti tadi belum nyambung. Makan dulu, Bang. Makan dulu. Dibilang orang nggak tahu, marah. Dibilang orang tak pandai, marah. Dibilang dia itu tak bagus, marah. Kalau dikritik, marah, tak ikut lagi, tak datang lagi. Kenapa? Merajuk. Untuk apa? Nggak ada orang. Kita semua. Bukan orang tembak ini, nggak ada. Bang Rizal dia pikirnya bilang orang. Lari ke siapa? Bangsat. Gak ada, saya bukan bilangkan orang. Maksud saya di sini adalah jangan sampai kita seperti itu. Jangan sampai. Bukan karena ini kita sudah akrab, bukan karena itu saja. Bahkan dengan orang lain pun, entah itu kawan kantor kita, entah itu kawan kerja kita, entah itu pelanggan kita, kalau dia mengkritik pekerjaan kita atau mengkritik kepribadian kita, ayo kita tonjolkan bahwa kita ini memang sebagai seorang hamba, supaya hati kita ini tenang, supaya tenang hati kita. Karena kalau seandainya kita ini diiming-imingi, kita ini membawa beban, aku ini terhormat, aku ini aku ini itu, aku sudah ini, aku sudah itu. Segala sesuatu ini harus sesuai dengan perasaan kita. Akhirnya ketika kita mati, kita tuh menganggap diri kita tuh tinggi. Jadi orang yang selalu ingin tinggi di dunia, nanti kelak di akhirat dia direndahkan. Orang yang selalu ingin tampil tinggi di dunia, kelak di akhirat direndahkan. Tapi orang yang merasa rendah di dunia, memang dia sebagai seorang hamba, kelak di akhirat dia akan dimuliakan. Biarlah kita dipandang rendah di dunia, tapi kita mulia di sisi Allah. Ya, siapa tahu Allah berkenan membuat kita mulia di dunia, juga kita mulia di akhirat. Jadi itu Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini nasihat untuk kita. Nasihat untuk kita. Bukan hanya sesama kita bergaul di sini, bukan. Termasuk kita itu berhadapan dengan istri. Termasuk kita itu berhadapan dengan pelanggan, kawan kerja, siapa saja. Kalau ada yang terlalu memuji kita, menganggap kita semua bisa, kita sebut Innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang membuat berhasil itu adalah Allah. Kalau ada orang yang merendahkan kita, apa yang kita ingat? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Artinya apa? Ya Allah, jadikanlah hinaan ini wasilah untukku masuk ke dalam surga. Karena itu dia, kalau sudah kita bisa fi ibadi, ada terusannya. Wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam surgaku. Itu kata Allah. Di dunia saja kita dikasih hadiah tenang. Nanti di akhirat kalau kita dipanggil sebagai seorang hamba, enggak itu aja, ada hadiahnya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi enak dia. Merasa rendah itu di dunia itu tenang. Di akhirat nanti dipanggil Allah, dikasih hadiah masuk ke dalam surga. Kebalikannya, merasa terhormat itu di dunia itu beban. Nanti kalau di akhirat dihinakan, dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik.
Jadi kalau ada orang menghina kita, ingat aja, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau ada orang yang mendewa-dewakan kita, mengengkol kita tadi itu dia, menaik-naikkan kuping kita itu dia, kita balas. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Mudah-mudahan ini nasihat untuk kita semua. Untuk kita semua, bukan hanya untuk bapak-bapak, untuk saya sendiri, karena ini sama nih kita. Jadi janganlah kita jebak kawan kita, ya. Jangan pula kita menjebak kawan kita. Apa maksudnya itu Pak, menjebak kawan kita? Kita posisikan dia pada posisi yang dia itu di engkol tadi itu dia. Kita prank atau itu. Iya itu dia. Panggil Bang Dedi mana-mana ketua itu kata kita menjebak beliau. Yang menjebak. Jangan kita posisikan kawan kita. Karena boleh jadi suatu waktu nanti itu, kalau nanti itu terus saja, jangan-jangan dia melekat dalam hati kita. Kalau sudah melekat dalam hati kita, ini bahaya-bahaya ini dia. Nanti kalau orang nggak memposisikan kita terhormat, udah marah, udah sakit hati, udah nggak mau aktif. Jangan. Maka dari itu hati kita ini memang hati seorang hamba. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudara-saudara sekalian, seingat saya ini kita sudah berencana untuk beli masing-masing ya. Sudah dibagi belum? Habis banget. Alhamdulillah. Mau diambil habis. Habis manis berarti. Ada yang kurang. Kita pelajari Habis manis, Bang. Iya. Alhamdulillah. Tapi besar lah Pak. Iya. Ini ada orang dapat ya. Kita sendiri kan? Kita Kita sendiri minta izinnya sama Imam Nawawi. fotokopi. Oke lah, kalau begitu ayo kita buka sama-sama. Malam ini kita hadis ke 21. hadis ke 21. Jadi lompat di 19. Iya, nanti lah. Belum saya siapkan itu. Sungkan saya kalau saya menjelaskan itu nggak saya pelajari dulu. Walaupun sama ibu-ibu sudah saya bahas. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuki hadis kita yang ke 21. Sudah dibuka semua? Kongsi ya. Habis lu Sab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul hadi wal isruna. Al-hadisul hadi wal isruna. Hadis ke-21. Hadis ke-21. Nah, ini pencetak daripada hadis arba'in ini memberikan judul. Judulnya di situ adalah berlaku istiqomah. Tentu kita percayai ini bukan nama dari Imam An-Nawawi. Ya, tapi ini mungkin dari penerbitnya Raja Publishing. Ya, Raja Publishing. Ya. Iya, penerbit apa? Raja Publishing. Jangan punya banget aja. Pantas lah. Nawa-nawa nih lu. Itu menjebak dari itu ya. Iya. Menjebak. Bang Raja kawan nawa. Kawan nama enggak? Jangan mengengkol kawan-kawan ya, jangan mengengkol. Takutnya disangkut di atas bisa turun. Baik. Starter aja. Nah itu. Starter aja. Raja Publishing ini menuliskan judul berlaku istiqomah. Berlaku di sini maksudnya bukan berlakunya berapa lama, bukan. Maksudnya ini menjadikan istiqomah ini sebagai sifat seseorang. Jadi berlaku istiqomah itu maksudnya menjadikan sifat istiqomah itu melekat pada diri
seseorang. Jadi berlaku istiqomah. Misalnya kamu hendaklah berlaku istiqomah. Apa maksudnya? Hendaklah dalam sehari-hari itu kamu mempunyai sifat istiqomah. Apa itu istiqomah? Mari kita lihat di sini. An Abi Amrin. Wakila Abi Amroh. Sufyan ibn Abdillah As-Saqafi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka qala qul amantu billah summa istaqim rawahul Muslim. Silakan Bapak baca terjemahnya. Baik, sudah dibaca? Paham kira-kira maksudnya? Oke, kalau gitu kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Amrin, berarti hadis ini bersumber dari Abu Amr. Tapi Abu Amr ini ada juga yang menyebut nama dia ini adalah Abu Amr. Jadi sebagian orang memanggil dia Abu Amr, ada juga yang memanggil dia Abu Amr. Maksudnya yang menyangka ini maksudnya si Abu Amr. Tapi dalam hadis yang lain ulama mengatakan Abu Amr. Jadi ada istilah kila. Jadi kalau dibilang kila berarti itu ada dua pendapat. Bisa saja ini A, bisa saja ini B. Maksudnya itu apa? Bisa saja namanya itu adalah Abu Amr, bisa saja namanya Abu Amr. Paham sini? Oke. An Abi Amr Wakila Abi Amr. Nama lengkapnya siapa? Sufyan nama dia. Siapa nama dia? Sufyan bin Abdillah As-Saqafi radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qultu, aku ngomong. Qultu, aku berkata. Maksudnya sudah kukatakan kepada Rasulullah. Ngomong Abu Amr ini kepada Rasulullah, dia tanya, ya Rasulullah, kulli, katakan kepadaku, fil Islam, ajari aku tentang agama Islam ini. Qaulan, satu perkataan. Jadi kalau kita jumpa dengan Rasulullah, maksudnya kalau sahabat ini jumpa dengan Rasulullah, maka sifat yang timbul pertama ketika menjumpai Rasulullah ingin belajar. Sama juga kalau kita jumpa dengan ulama, sifat yang timbul dari hati kita ini adalah ingin belajar. Cuma orang sekarang kalau jumpa sama ulama, sama orang terkenal, dia minta foto. Ini salah paham sudah ini. Kalau kita tengok dalam hadis ini, kalau jumpa dengan Rasulullah, sunnahnya itu adalah minta ajari atau minta doa. Boleh minta doa. Walaupun memang tidaklah haram, tidak salah kalau seandainya orang itu minta foto. Mungkin ingin merasa supaya berkah. Supaya mungkin ini dia merasa tenang hatinya karena telah berkenalan dengan seorang ulama. Karena siapa seseorang itu dibangkitkan bersama dengan siapa yang diidolakannya.
An Abi Amr wakila Abi Amr Sufyan ibn Abdillah As-Saqafi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah kulli, ajarkan kepadaku, katakan kepadaku fil Islam, dari agama Islam ini. Berarti Abu Amr ini ingin minta diajari oleh Rasulullah sepenggal kalimat tentang agama Islam. Qaulan, sepenggal perkataan. La as'alu anhu ahadan ghairaka. Yang aku kalau udah tanya sama engkau ya Rasulullah, nggak perlu aku tanya sama yang lain lagi. Apa faedah yang kita dapatkan? Kalau begitu, faedah yang pertama tadi, kalau kita jumpa dengan Nabi atau kita jumpa dengan ulama, kita minta belajar. Faedah yang kedua, ternyata dalam agama Islam ini ada satu kalimat yang itu kepada siapa saja ditanya, jawabannya akan sama. Tapi itu membuktikan bahwa ada juga dalam agama Islam ini, kalau kita bertanya tentang satu hal, akan lain jawabannya kalau kita tanya sama orang lain. Berarti dalam agama Islam itu begitu. Maka ulama membagi istilah itu. Yang pertama namanya istilah usul. Istilah apa? Usul. Apa itu istilah usul? Kalau ibarat pohon, dia itu batangnya. Istilah usul. Yang menjadi pokoknya, yang menjadi dasarnya. Yang kedua namanya furu. Apa namanya? Furu. Ibaratnya ini cabangnya. Jadi kalau usul itu satu saja, artinya kalau kepada siapapun kita bertanya, pasti jawabannya akan sama. Tapi kalau tentang furu, tentang cabang-cabang tentang agama Islam ini, boleh jadi satu jawaban itu sama, boleh jadi jawabannya akan berbeda. Coba bayangkan, mana usul, mana furu. Perhatikan, saya beri contoh. Wudu. A, perintah wudu. B, cara mengerjakan wudu. Yang mana usul, yang mana furu? Perintah. Ayo. Perintah. A, perintah wudu. Perintah usul. Oke. B, cara berwudu. A, Usul. A, usul. Ya. Usul itu dia. B, Huruf. B, furu. Oke, kalau begitu ada yang menjawab seperti itu, coba siapa yang mau menjelaskan kenapa begitu? Kenapa A itu dibilang usul, kenapa B itu dibilang furu? Kalau menjawab saja semua orang bisa jawab, ini dia. Tapi kan kita mau jawaban itu ada landasannya. Ayo. Akbar. Apa jawaban? Mana usul, mana furu? Usul perintah. Usul perintah. Ya, karena didasarkan pada yang membuat, yang berperintah. Sedangkan furu itu cara. Furu itu cabangnya. Jadi kan cara kan, cara Ya. untuk berwudu. Nah, gimana caranya sampai ke tempat yang menciptakan itu? Ada jawaban yang lain? Bang Deddy? Perintah usul. Kalau yang furu cara, karena bisa saja contoh kalau sekira cara berwudu, bisa saja orang yang membasuh misalnya tangan dari ujung sampai siku, ya kan? Ada juga yang dari siku ke bawah. Nah, itu boleh. Berarti terhadap yang furu ada kemungkinan jawaban akan berbeda. Jadi ada jawaban yang pasti sama semuanya. Artinya itu apa? Tak bisa dia tak ada. Kalau orang mau sholat harus berwudu. Semua ulama itu sepakat. Mau itu mazhab Hambali, Maliki, Syafi'i, Hanafi, semuanya sepakat sebelum sholat wajib berwudu. Tapi bagaimana cara melakukan wudu itu furu'iyah. Makanya ada yang mengatakan harus pakai didahului dengan bismillah, kalau enggak harus diulang. Ada yang mengatakan ya kalau seandainya enggak pakai bismillah pun enggak apa-apa, yang penting memang berniat untuk melaksanakan wudu.
Ada yang hanya sekedar terkena ujung rambut, sebagian rambut. Ada yang memang dari awal sampai belakang. Nah, kena dia telinga. Ada yang membedakan antara kepala dengan telinga. Karena itu berlaku tentang yang sifatnya furu'iyah. Sifatnya hanya cabang. Berarti dalam agama ini ada yang usuliyah, ada yang furu'iyah. Ada yang dia pokok-pokok agama, ada yang dia cabang-cabang agama. Yang boleh berbeda yang mana? Furu'iyah. Furu'iyah kita boleh berbeda, tapi terhadap usuliyah kita pasti sama. Nah, kata Abu Amr, dia minta apa di sekarang ini? Dia minta apa sekarang? Ajarkan kepadaku yang kalau aku tanya kepada engkau ya Rasulullah, aku tidak perlu lagi tanya kepada orang lain. Berarti ini pasti jawabannya tentang usuliyah. Kita tengok dia nanya apa ini dia. Ya Rasulullah, kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Apa jawaban Rasulullah? Qala, kata Rasulullah, kul amantu billah summastaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah dan istiqomahlah. Beriman kepada Allah, furu atau usul? Beriman kepada Allah, usul. Itu pasti tentang usul. Orang nggak ada mengatakan bisa beriman, bisa nggak beriman, nggak ada. Itu pasti semua orang jawabannya harus sama. Summastaqim. Kita itu harus istiqomah. Jangan hari ini Islam, besok murtad. Nggak boleh. Pas Ramadan, pas hari raya Idul Fitri minta THR. Pas Natal ikut cuti bersama. Ini masalah ini sudah ini dia. Ini kan? Masalah ini dia. Kenapa? Itu namanya tidak istiqomah. Kalau sudah amantu billah ya amantu billah. Kita berarti beriman kepada Allah. Harus istiqomah. Perhatikan. Iman ini memiliki konsekuensi. Iman memiliki konsekuensi. Apa maksudnya iman memiliki konsekuensi? Apa itu konsekuensi? Wah, kamu sudah begini, konsekuensinya kamu harus begini. Akibat apa bahasa yang lain? Akibat, resiko. Nah, ada yang bilang resiko, ada yang bilang akibat. Tapi coba perhatikan bagaimana ini konsekuensi iman. Begini dia. Iman memiliki 3 konsekuensi. Apa maksudnya? Dikatakan dia iman, maka dia harus terkait dengan 3 hal. Berarti dia punya konsekuensi. Dia kalau sudah mengatakan iman, dia harus melakukan itu. Itu konsekuensinya. Kalau dia tidak mengatakan itu, maka dia tidak bisa dikatakan iman. Apa saja konsekuensinya? Yang pertama, diucapkan dengan lisan. Harus dibilang dia, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi iman punya konsekuensi, tapi itu konsekuensi yang pertama, harus ngomong. Yang kedua, diyakini dengan hati. Orang harus yakin dengan hati. Harus dengan hati diyakini dia. Bahwa dia itu nggak bisa mengatakan, dia mengatakan aku percaya kepada Allah, tapi Allah bisa nggak ya? Nah itu nggak bisa begitu. Berarti dalam hatinya masih ada ragu-ragu. Yang mau dikatakan iman itu harus dia memiliki 3. 1 diucapkannya secara lisan, 2 diyakininya dengan hatinya, yang ketiga diwujudkannya, diamalkannya dengan perbuatannya. Kalau dia sholat, beriman ya dia sholat. Kalau dia pas bulan Ramadan ya dia berpuasa. Ya kalau dia punya harta lebih maka dia harus kena zakat. Itulah maksudnya konsekuensi iman. Itu 3 konsekuensinya. Pertanyaan saya begini. Coba ini kita pakai logika. Pakai akal kita pakai.
Sering kita pakai akal kita untuk memecahkan persoalan-persoalan agama. Kalau Allah tanya, ini nikmat kamu punya akal, kemana saja kamu pakai? Nah, ada jawaban kita katakan bahwa untuk memecahkan persoalan agama. Berapa kali? Selama aku hidup ya Allah, mungkin adalah 6 kali atau 5 kali. Yang lebihnya kemana? Ya, untuk urusan kantor ya Allah. Iya kan? Betul apa tidak saya bilang ini? Kita sering kali tuh menyelesaikan masalah kehidupan kita dengan akal kita. Ini nggak sampai wayarnya. Oh, gini caranya. Dari sini, dari sini, kata Misti. Tahu deh caranya. Supaya sampai kabel itu. Kalau hitung-hitungan awal nggak sampai kabel itu. Tapi dengan akalnya Misti sampai kabel itu. Paham nggak maksudnya? Tapi pada malam Sabtu tanggal berapa sekarang? 29 bulan Oktober. 29 Oktober. Setiap saya ingat tanggal, teringat saya sama kerjaan, saya lupa dipanggil. Lupa, malah saya ingat tanggal sekarang. Biarlah itu cuma Allah yang berkehendak ini. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Enggak loh Bang, itu udah masuk pemecahan masalah agama sesuai dengan materi. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sehingga kita memakai potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggunakan potensi ini dalam memecahkan persoalan agama. Coba kita pecahkan misalnya begini. Apakah seseorang yang beriman di sisi manusia sama dengan beriman di sisi Allah? Kalau beda apa jawabannya? Jangan cepat kali menjawab sebelum dipikirkan. Kalau sudah menjawab berarti itu ada itu jawabannya, ada alasannya. Pertanyaan sekali lagi, apakah sama kedudukan iman di sisi manusia dengan kedudukan iman di sisi Allah? Beda. Beda. Apa? Bedanya? Karena manusia tidak bisa menerima seorang. Saya kasih contoh konkretnya. Oke? Saya melihat, jangan kita lihat di sini, misalnya siapa namanya kita anggap. Si A lah namanya, oke, si A. Si A kita tengok dia beriman. Allah apa pasti melihat dia beriman? Kalau begitu beda. Saya melihat biksu di sana itu tidak beriman. Kalau begitu apa pasti Allah melihat dia itu orang kafir? Ayo coba dipikirkan, dipakai pikiran kita ini untuk memecahkan persoalan agama. Supaya terlatih juga akal kita ini memecahkan persoalan agama. Kalau nampak kita lah ada orang yang ada kayu salibnya di lehernya. Kayu salib apa namanya itu dia? Kalung salib ya kan? Berarti kita menengok dia sebagai apa? Non-muslim, bukan orang beriman, atau orang kafir misalnya gitu. Kalau Allah udah menengok dia pasti kafir apa belum? Atau kita balik. Sekarang bapak-bapak sekarang ini melihat Bang Eka beriman apa tidak? Beriman apa tidak Bang Eka? Apakah Bang Eka pasti beriman di sisi Allah? Nggak tahu. Itulah maksudnya nggak tahu. Kalau kita tahu berarti kita bisa mendikte gitu ya, maksudnya. Dan jawabannya kita nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Berarti menurut akal kita di sini, yang kita tengok beriman belum tentu di sisi Allah beriman. Yang kita tengok di sini kafir belum tentu di sisi Allah kafir. Betul apa tidak ini? Yakin begitu? Makanya saya mau butuh jawaban sekarang ini yang kita pikirkan. Nah, coba Bang Sam. Kan tadi ada 3 konsekuensi apa? Konsekuensi. Pertama diyakini dalam diucapkan, kemudian perbuatan. Nah, kasus Bang Eka kan kita dapat lihat beriman karena 3 hal tadi terpenuhi. Iya. Dan ketika berhubungan dengan Allah kita tidak punya
tidak punya. Macam mana Bang Sab melihat hati Bang Eka? Nah, kita nggak ada ilmu untuk ke situ. Oke. Nah, kalau kasus yang orang yang tidak beriman di mata kita, pasti juga tidak beriman di mata Allah karena tidak memenuhi 3 hal tadi. Macam mana Bang Sab memastikan dalam hatinya nggak ada iman? Dalam hati nggak tahu, tapi kan harus 3 hal yang Tengok terpenuhi. ya, itu tadi 3. Saya bukan bilang salah atau benar. Kita mau uji nih kalimat ini. Betul nggak nanti bahwa kita ini menghukum seseorang itu berdasarkan 3 konsekuensi itu maksudnya kan? Tadi kata Bang Sab, Bang Eka jangan apa marah Bang Eka. Langsung tunggu. Memahami. Oh, memahami. Oke. Nggak masalah ya kan? Nggak ada masalah. Biar kita ganti Bang Riko. Ingat ya, kalau pada boleh ibadi ujungnya pada boleh janji. Oh, ada hadiahnya. Kalau kita merasa hamba, kita akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi kalau direndahkan terima saja. Untuk orang yang menghina, innallaha ala kulli syai'in qadir. Hati-hati. Oke, kita lanjut. Coba kita ukur dulu Bang Eka tadi. Pakai 3 konsekuensi tadi Bang Sab. Apanya? Lisan Bang Eka, Bang Sab dengar. Oke. Yang kedua, hati Bang Eka, Bang Sab dengar. Enggak. Oke, berarti ada satu yang iya, satu yang enggak. Yang ketiga, tingkah laku Bang Eka menunjukkan orang Islam. Oke, berarti dari 3, 1 ada, 2 enggak ada, iya kan? Oke, sekarang kita 2 ada, 1 enggak ada. Yang enggak ada tadi apa? Hati. Oke, yang ada tadi lisan dengan perbuatan. Oke, sekarang ini ada misalnya di sini si Golyong misalnya, siapa lah namanya? Aseng atau misalnya Aseng, anggap saja Mas Aseng, kan nama Aseng di sini kan? Ya, oke, si Aseng, coba ukur Bang Sab. Aseng. Lisan enggak? Oke, lisan enggak punya. Hati? Hati enggak tahu. Yang kedua? Perbuatan. Kalau begitu ada nggak di sini yang bisa kita nilai secara 3-3-nya ada atau 3-3-nya nggak ada? Nggak ada kan? Nggak bisa kita. Langsung kita masukkan sekarang ini orangnya, Abu Thalib. Siapa? Abu Thalib. Paman Nabi Muhammad. Siapa yang bilang ini Abu Thalib kafir? Berani nggak bilang Abu Thalib kafir? Masuk Islam nih. Ya sekarang berani nggak bilang kafir? Sudah belajar ini kan, sudah belajar tentang konsekuensi iman. Tadi kita belum belajar konsekuensi iman, enak aja kita baca buku tidak iya itu ya kan. Pamannya tidak mau, tidak mengatakan karena tidak bersyahadat. Sekarang kita belajar usuliyah, usul ilmu usul bahwa iman itu memiliki tiga konsekuensi. Kakeknya Nabi Muhammad SAW, ayah Nabi Muhammad SAW. Siapa ayahnya? Berani bawa bilang itu kafir? Coba dulu kita bahas sekarang ini. Ini populer ini di kalangan sebagian dari kelompok. Iya kan? Tapi ini harus selesai pengajian ini. Jangan tidak konsentrasi ya. Ini bahaya nih kalau ditinggalkan begini-begini saja. Nanti kalau setengah-setengah bahaya sampai habis kita buat insyaallah ini. Karena itu ada orang yang menyakini seperti itu. Aminah itu siapa? Mama Nabi Muhammad. Sampai hati bapak bilang Aminah dalam neraka. Saya nggak berani bilang itu. Banyak yang bilang itu kan. Tapi ada apa jawaban mereka? Adakah Aminah Bapak kita dengar dalam riwayat mengatakan asyhadu an la ilaha illallah? Lalu bagaimana kita menyelesaikan masalah itu? Maka ada panduannya secara mudah untuk kita. Ada panduannya. Apa panduan yang pertama? Panduan pertama itu adalah keyakinan versus atau bukan versus apa namanya? Keyakinan dibanding dengan perlakuan. Jadi iman secara keyakinan, iman secara perlakuan. Apa dia?
Iman secara keyakinan, iman secara perlakuan. Apa maksudnya Pak? Iman secara keyakinan, apa iman secara perlakuan? Iman secara keyakinan, kita nggak tahu kedudukan orang ini macam mana. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi iman secara perlakuan harus ada titik tolaknya. Titik tolaknya kalau dia bilang syahadat, mau dalam hatinya dia masih Kristen, masih apa segala macam, sepanjang dia syahadat, maka kita perlakukan dia sebagai orang Islam. Kalau meninggal dia disolatkan, dikuburkan di tempat orang beriman, orang Islam. Karena ini iman secara perlakuan. Kita nggak berani mengatakan Abu Thalib itu dia nggak menerima iman. Karena pada waktu di ujung hidupnya itu, dia mengatakan sepenggal kalimat, kalau bukan karena khawatir nanti orang-orang kafir Makkah ini akan berlaku buruk kepada Nabi Muhammad SAW, atau mungkin bagaimana kedudukannya di antara orang-orang pada waktu itu, tentu dia akan bersaksi kepada Rasulullah. Kalau begitu dalam hatinya apa? Makanya nggak berani kita Pak, karena dalam 3 konsekuensi ini boleh jadi ada satu yang paling penting, ya ini dalam hati. Kenapa? Karena ada orang yang ngomong pun dia beriman, kalau hatinya belum beriman, di sisi Allah dia tidak beriman. Makanya menurut ulama, ada seorang itu dibilang murtad. Ulama nggak mau bilang dia murtad. Apa maksudnya dia nggak murtad? Kapan rupanya dia Islam? Ini KTP-nya Islam. Ada rupanya dalam usul fikih bahwa KTP itu konsekuensi iman. KTP nggak dibilang konsekuensi iman. Konsekuensi iman itu artinya dia pernah nazar, dia pernah berpikir secara lurus. Di balik-balik gunung sana ada itu yang KTP daftarkan Islam, tapi sholat tak pernah. Sekedar waktu dia mau dapat BLT, KTP-nya ditanya apa agamanya, tak pernah nampak wah itu ke gereja, udah buat Islam aja. Tak ditanya lagi dia. Paham nggak maksudnya? Ada nggak orang seperti ini? Ada. Sholat nggak pernah. Ditanya Islam pun nggak, dia nggak pernah bicara masalah Islam. Tapi memang dia sukunya suku orang yang biasanya beragama. Hanya lantaran dia suku dari beragama Islam, apakah dia pasti beriman? Tapi karena kebutuhan administrasi dibuat agamanya. Kalau mati orang ini statusnya Islam. Di sisi Allah, wallahu ta'ala a'lam. Karena tentu kita percaya kedudukan dalam hati itu lebih penting. Kedudukan dalam hati itu lebih penting. Makanya kita nggak berani bilang Abdullah itu ayah Nabi Muhammad itu di neraka, nggak berani kita bilang itu. Bagaimana mungkin ada seorang nabi yang lahir dari air mani orang kafir? Cuma ada logikanya itu. Cuma ada logikanya itu. Abu Thalib, bagaimana mungkin kita mau melebihkan diri kita daripada dia? Sedangkan dia habis-habisan mati-matian membela Nabi Muhammad. Awak disuruh bersolawat pun jarang-jarang. Tapi di sisi Allah, Allah Ta'ala alam. Tapi di sisi kita, cukuplah kita yakini dia nggak Islam. Tapi secara perlakuan, kalau ada pula nampak awak ada orang-orang, kan kadang-kadang ada itu dia, uak-uak dari mana-mana dia. Sholat Jumat tak pernah nampak awak. Iya kan? Tak pernah nampak awak. Raya pun dia merokok di muka rumahnya dia. Bukan pakai baju baru dia. Bukan pula nampak awak. Ada nggak orang seperti ini? Ada. Bukan ada, banyak. Iya kan? Yang tak pernah dia menciri-ciri dirikan dia bahwa dia adalah orang Islam. Tak pernah nampak awak dia musola. Tapi kalau mati nanti dia, mau di mana dikuburkan dia? Tengok aja lah KTP-nya. Iya kan? Tapi kalau ada orang tersebut tiba-tiba pindah agama, mau kita bilang dia murtad. Makanya ulama mengatakan, kenapa kamu bilang dia murtad? Orang dia nggak pernah masuk dalam agama Islam. Hati-hati. Jangan-jangan ada orang yang kita anggap Islam selama ini, ternyata di sisi Allah dia tidak pernah Islam. Contohnya siapa? Saya mau tanya. Kalaulah kita mengukur pakai yang tadi, orang munafik hatinya iman apa tidak? Orang munafik di masa Rasulullah ada orang munafik? Ada. Itu beriman apa tidak mereka? Ya enggak. Tapi waktu mati di mana dikuburkan? Paham nggak maksudnya sini?
Pasar lamanya kan, kuburan orang Islam juga dikuburkan dia. Udah pekok ya, Pak. Selamanya sebelah mana, Bang? Pasar lama udah Islam semua itu. Semua itu. Jadi ini intinya bahwa ternyata Islam itu perlu diciri-cirikan. Perlu apa? Diciri-cirikan, perlu ditonjolkan. Profil kita tuh nggak bisa kita samar-samar, nggak boleh. Nggak boleh orang itu nggak tahu apa agama kita, nggak boleh. Makanya sunnahnya kalau ada orang meninggal, nampak kita memang dia selalu pergi ke masjid, apa kita bilang? Mah bersaksi aku, Pak, memang dia tuh Islam itu banyak. Kenapa? Sering nampak kita dia ke masjid. Supaya apa? Supaya populer bahwa yang namanya Islam itu ada ciri-ciri perbuatannya. Tapi untuk memastikan seorang itu beriman apa tidak, itu semuanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi kita hanya di sisi iman secara perlakuan. Ya sudah, kalau mati dikafani, disolatkan, dikuburkan pada orang Islam. Walaupun tak pernah jumpa bahwa dia sholat Jumat. Asalkan ada yang KTP-nya masih Islam, ya sudah. Sekedar dia kita perlakukan sebagai seorang Islam. Munafik rupanya dia, Pak. Iya, nggak tahu, nanti Allah yang maha tahu itu dia. Mana pula kita bisa mengukur hati manusia. Berikutnya, Kul amantu billah summastaqim. Katakanlah kamu beriman kepada Allah dan kamu istiqomahlah. Kita disuruh untuk istiqomah. Disuruh apa kita? Disuruh istiqomah. Apakah kalau kita sudah istiqomah itu artinya kita termasuk orang yang tidak pernah mengerjakan dosa? Berimanlah kepada Allah, kalau kamu istiqomahlah. Apakah itu berikutnya berarti kita itu nggak ada berdosa lagi? Karena dalam ayat Al-Quran itu kita pahami istiqomahlah dan beristighfarlah. Orang yang sudah istiqomah disuruh Allah istighfar. Orang istighfar itu tandanya apa? Dia berdosa, berbuat salah. Berarti bukanlah berarti kalau orang sudah istiqomah itu dia tidak pernah berbuat dosa. Yang namanya manusia tetaplah dia itu berbuat dosa. Tapi kalau orang istiqomah, ciri-cirinya dia cepat kembali. Kalau dia berbuat dosa, dia cepat kembali. Salah dia, teringat dia. Sudah cepat dia kembali. Tapi kalau salah dia terus saja, nggak mau dia menerima kembalinya itu dia. Berarti dia itu namanya tidak istiqomah. Jadi walaupun kita ini istiqomah, tetap saja sekali waktu kita itu akan jatuh ke dalam perbuatan dosa. Untuk itulah kita beristighfar. Ada 3 cara untuk memupuk rasa istiqomah. Yang pertama, kita bergaul dengan orang yang istiqomah. Makanya sekali Bapak ini menjadikan sebuah majelis taklim tempat bergaul, senanglah Bapak itu untuk ikut majelis taklim. Tapi sekali kita tak jadikan kawan kita itu bukan dari majelis taklim, susah kali rasanya kita mau ikut majelis taklim. Senang jawaban itu dia, karena kita tidak bergaul dengan orang yang istiqomah. Dan yang kedua, kita berdoa kepada Allah supaya kita diberikan rasa istiqomah. Doanya, Allahumma anta rabbuna farzuqna istiqomah. Apa doanya? Allahumma anta rabbuna farzuqna istiqomah. Ya Allah, Engkaulah Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami keistiqomahan. Jadi istiqomah itu perlu dimintakan kepada Allah. Yang ketiga, jauhi syubhat. Orang yang mau istiqomah itu disuruh untuk menjauhi syubhat. Karena syubhat itu suka dia membuat kita menjadi orang yang tidak istiqomah. Itu 3 tadi cara untuk menjaga hati ini bisa istiqomah. Kalau kita sudah punya istiqomah, apa yang bisa merusak istiqomah? Ujub. Ujub itu merusak istiqomah. Apa itu ujub? Menunjukkan kebaikan.
Kita menunjukkan apa yang bagus dari diri kita. Itu dia menghancurkan istiqomah. Ujub tadi itu adalah menunjuk kebaikan. Salah satu pengertian ujub juga mengkhawatirkan kelihatan jelek. Apa maksudnya coba? Mengkhawatirkan kelihatan keburukan. Khawatir kita nampak jeleknya kita, itu juga termasuk ujub. Jadi kalau kita tuh jumpa sama kawan, maunya dia tuh tahunya kita bagus saja, termasuk ujub itu dia. Nggak mau kita nampak kejelekan kita. Itu namanya ujub. Jangan ginilah, nanti orang tahu aku nggak pandai ini. Itu namanya ujub. Maka dari itu sebaiknya kita menghindari ujub tadi itu dia. Baik, saya rasa itu saja. Ada ayatnya Fussilat 30, tapi nggak perlu kita bahas karena terlalu panjang nanti buatnya dia. Kalau Bapak mau mempelajarinya, boleh catat sebanyak surat Fussilat ayat 30. Nanti di situ kelihatan tuh bagaimana kedudukan orang istiqomah ini di dalam Al-Quran. Surat Fussilat ayat ke-30. Kadang-kadang ini sama ibu-ibu itu walaupun singkat tapi sempat waktunya untuk mempelajari itu. Fussilat 30. Jadi kalau bapak nggak sempat, nggak apa-apa, dibuka masing-masing aja tengok ayatnya apa kira-kira maksudnya itu dia. Fussilat ayat 30 berkaitan dengan sifat-sifat istiqomah. Intinya istiqomah itu adalah sebuah kebaikan. Maka dari itu ada doanya, Allahumma anta rabbuna farzuqna istiqomah. Itu adalah doa yang diajarkan oleh Hasan Al-Basri ketika membaca surat Fussilat ayat 30. Doa dari Hasan Al-Basri. Baik, ada pertanyaan tentang iman, tentang istiqomah ini? Iman dan istiqomah? Nah, silakan. Wujud tadi. Ya. Ini kan cenderung menunjukkan kebaikan. Iya. Sementara kan menunjukkan kebaikan kan termasuk syiar juga. Iya. Gimana caranya? Melatih anak kita. Iya. Itu enggak bertentangan dengan itu. Baik. Bagaimana kita membedakan yang menunjukkan kebaikan sebagai sebuah iktibar atau ciri-ciri menunjukkan supaya orang dapat pelajaran dengan cara ujub? Bagaimana kita membandingkannya? Innamal amalu binniyat. Itu dia kuncinya. Tengok niat kita itu untuk apa? Kalau niat kita itu supaya mendapatkan pujian, maka itu bagian daripada namanya ujub. Tapi kalau supaya menjadi iktibar, supaya orang tahu begini cara yang benar, supaya anak kita tahu mana yang baik, kita tunjukkan bagi dia kebaikan, kebenaran, maka ini namanya bukan ujub. Cara mengukurnya innamal a'malu binniyat. Karena sudah dibatasi Rasulullah, walikulli imri'in ma nawa. Setiap orang, setiap amal mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang diniatkan. Ada lagi? Silakan. Banyak pertanyaan. Itu menunjukkan bahwa enggak semangat dengan proyek ini. Ayo, pertanyaan lah. Masa awak disuruh dulu tanya. Ibu-ibu itu pandai orang itu. Nanti ada yang membawa apa namanya? Mangkok. Beli mangkok orang itu, beli gelas-gelas. Jadi dikasih hadiah. Siapa yang tanya bisa jawab ada hadiahnya. Kalau bapak perlu begitu pulangnya dibuat supaya semangat, boleh juga nanti nih belikan hadiah. Tapi takutnya nanti mangkok itu apa lah bang? Rokok lah katanya. Masalah sekarang. Tidak bakwannya pak. Yang boleh makan bakwannya. Oh iya. Yang boleh makan bakwan yang bisa jawab. Ayo pertanyaan, silakan. Siapa? Waktu kita masih ada 5 menit lagi insyaallah. 4 menit lagi.
Kalau tidak ada pertanyaan, kita ringkas-ringkas yang tadi supaya nggak lupa. Yang pertama tadi itu apa sih kita tadi? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau seandainya ada yang memuji kita, ada yang mengatakan sesuatu itu bisa pasti begini, pasti begitu, kita patahkan dia dengan mengingat zikir Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau ada yang merendahkan kita, menganggap kita nggak bisa, maka kita nggak perlu marah. Kita ingat fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Memang kita ini adalah sebagai seorang hamba, dan seorang hamba itu kelak dipanggil Allah untuk dimasukkan ke dalam surga. Jadi untuk apa kita marah? Untuk apa kita marah? Kita memang sebagai seorang hamba. Yang berikutnya, hendaklah sifat ini kita jadikan sebagai sifat yang kita istiqomah, beriman kepada Allah. Konsekuensinya ada 3: diucapkan secara lisan, diyakini dengan hati, dikerjakan dengan anggota badan. Dan kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, dan ibu beliau dan ayah beliau termasuk orang yang mulia, karena dari mereka itu adalah cikal bakal daripada Rasulullah SAW. Saya rasa ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.